Saham kecantikan yang ada di Bursa Efek Indonesia menjadi daya tarik bagi para wanita independen yang ingin berinvestasi, tapi juga sekaligus mempercantik dirinya. Subsektor kosmetik merupakan bagian dari salah satu industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Popularitas sektor kosmetik mungkin masih dipandang sebelah mata di pasar saham. Tidak mengherankan jika perusahaan yang menerbitkan saham kosmetik tidak terlalu fluktuatif dibandingkan sektor lainnya. Namun, industri kosmetik merupakan industri kunci dan salah satu dari 3 industri prioritas nasional. Prospek emiten kosmetik atau perawatan pribadi secara umum dinilai masih cukup positif pasca pandemi, seiring tren konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup kuat pada paruh pertama tahun 2023. Salah satu tantangannya yang harus dihadapi penerbit kosmetik adalah skala besar seperti jumlah produk sejenis, merek berbeda hingga harga yang bersaing. Lalu, apa saja deretan saham kecantikan yang ada di BEI 2023? Berikut ini 4 saham kosmetik tertinggi. Yang pertama, PT Martina Berto Tbk merupakan induk perusahaan dari brand kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, PT Mustika Ratu Tbk yang merupakan produsen kosmetik dan jamu yang didirikan pada tahun 1975. Yang ketiga, PT Kino Indonesia Tbk, meski dikenal sebagai perusahaan manufaktur permen, namun di luar itu perseroan memiliki 9 anak perusahaan dengan 32 merek kecantikan. Yang keempat yaitu PT Victoria Care Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2007, perusahaan ini telah melantai di BEI sejak 2020. Perempuan identik dengan kecantikan sehingga mereka sangat menyukai perawatan beserta produk skincare hingga kosmetik. Bahkan saat ini produk kosmetik juga sudah menjadi hal lumrah bagi kalangan pria. Maka tak heran jika saat ini industri di sektor tersebut cukup meningkat dan jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pun semakin menjamur. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih berbincang-bincang dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman. Pak Iman, dengan adanya transformasi digital nih ya, kemudian banyak anak-anak muda, kalangan milenial yang kemudian juga penasaran seperti apa sih perdagangan saham dan akhirnya mereka berkecimpung di dalamnya. Apa tanggapan dari BEI? BEI melihat ini sebenarnya sebagai tren yang sangat positif. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama aksesibilitas informasi melalui media online, generasi muda memiliki akses lebih mudah untuk berinvestasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan investor muda untuk memperoleh pengetahuan, melakukan research, dan berinvestasi dengan lebih efisien. BEI berupaya memberikan dukungan yang komprehensif kepada investor muda dengan membantu mereka untuk menjadi investor yang cerdas. Dukungan tersebut berupa penyediaan informasi dan edukasi pasar modal yang dapat diakses oleh calon investor dan investor melalui aplikasi IDX Mobile, website, dan juga media sosial resmi BEI. Selain itu terdapat pula program edukasi pasar modal, yaitu Sekolah Pasar Modal yang dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia secara gratis. Baik, tapi ada informasi yang saya terima, seringkali anak-anak muda ini mengalami yang namanya FOMO, fear of missing out ketika mereka sedang berinvestasi. Apakah itu tercatat juga? Apakah diketahui oleh BEI? Memang fenomena FOMO ini terkadang dapat menjadi faktor bagi investor muda dalam mengambil keputusan investasi. BEI memahami bahwa investasi yang didasarkan oleh emosi dan keinginan untuk mengikuti tren pasar dapat mengakibatkan keputusan yang impulsif. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang pasar modal sangat penting. BEI menyediakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman analisis dan juga strategi investasi yang lebih matang, yaitu Sekolah Pasar Modal. BEI juga memiliki saat ini 28 kantor perwakilan BEI dan lebih dari 800 galeri investasi BEI di seluruh Indonesia yang dapat memberikan edukasi gratis mengenai investasi pasar modal. BEI juga memiliki aplikasi IDX Mobile dan website BEI serta media sosial resmi yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang investasi. Baik, jadi itu ya, New IDX Mobile-nya yang mesti tinggal di-download di Google Play dengan App Store ya. Ya, ini menarik sekali. Nah, tapi berapa sih sebenarnya angka ya, sumbangsih dari kalangan milenial ini di pasar saham sampai saat ini? Investor muda memiliki peran yang semakin signifikan.
Keterlibatan mereka telah membawa keberagaman perspektif dan juga penyegaran pasar. Berdasarkan data KSEI per 31 Oktober 2023, dari total 5,1 juta Single Investor Identification atau SID di pasar modal Indonesia, sebanyak 56,6% atau 2,8 juta SID adalah investor muda dengan usia 18 sampai 30 tahun. Wah, banyak angka-angkanya banyak sekali. Oke, baik. Mungkin tips Pak, apakah ada tips bagi kalangan milenial ini untuk paling tidak mengedukasi mereka dari Bapak langsung nih dalam mereka berinvestasi? Ya, berikut adalah beberapa tips ya yang penting untuk anak muda Indonesia dalam berinvestasi. Yang pertama adalah mengikuti sekolah pasar modal dan berbagai kelas edukasi untuk memperoleh pengetahuan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan 3P, yaitu paham, punya, dan pantau. Paham instrumen dan tujuan investasi sampai melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala atas investasinya. Dan yang ketiga adalah mencari informasi terkini dari sumber terpercaya seperti melalui IDX Mobile, website BI, dan media sosial resmi BI. Baik, mungkin terakhir ya Pak ya. Bagaimanapun juga pasar saham ini juga mengikuti informasi dari global ya. Dunia ada sentimen-sentimen juga yang bisa bikin dia naik turun seperti itu. Mungkin bisa kasih clue kepada anak-anak muda gitu atau para investor-investor muda yang baru saja berinvestasi. Apa yang harus disiapkan secara mental begitu untuk menghadapi jika terjadi tahu-tahu merah mereka investasinya gitu ya. Apa yang harus disiapkan? Iya, tadi saya sampaikan beberapa tips ya tadi ya. Memang tentu saja yang paling penting adalah edukasi. Ya, artinya kita mesti kuat dengan edukasi. Fundamentalnya mengerti. Ya. Jadi kalau kita bicara investasi, kita mesti tahu bagaimana risk kita terhadap risk appetite kita. Ya, kalau kita bicara risk appetite, artinya tadi bagaimana kita mengetahui kondisi makro, kondisi daripada mikro ataupun ekonomi domestik maupun perusahaan. Ini 3 hal yang perlu fundamentally dimengerti dan itu bisa dilakukan melalui sekolah pasar modal. Wah, itu menarik sekali. Saya jadi juga pengen ikutan ya Pak. Ya, sekolahnya. Baik kalau gitu. Pak Iman, terima kasih banyak Pak. Sudah berbagi bersama kami juga khususnya untuk pemirsa di One on One. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Ya.